Dan untuk mengetahui bagaimana penipuan berkedok rekrutmen Bintara Polri dan berhasil diungkap oleh Polres Magetan, kali ini kami telah terhubung dengan Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Magetan Ibtu Agus Setiawan. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Sehat Pak Agus? Ya, sehat. Bapak, Polres Magetan ini baru saja mengungkap kasus penipuan dan penggelapan yang bermodus rekrutmen anggota Bintara Polri. Sebetulnya bagaimana kronologinya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan terkait dengan kronologis pengungkapan kasus penipuan dan atau penggelapan penerimaan rekrutmen daripada Polri. Berawal dari laporan polisi pada tanggal 19 Januari tahun 2024 dengan pelapor saudari EE, yang mana saat itu saudari EE melaporkan dugaan adanya penipuan atas rekrutmen anggota polisi yang mana menjadi korbannya adalah anaknya, yang mendaftar adalah anaknya. Awal mulanya adalah pelaku dengan identitas OAW ini kenal dengan korban pada sekira bulan November tahun 2022, yang mana saat itu si tersangka memberikan informasi kepada korban bahwasanya bisa atau mempunyai jaringan membantu untuk penerimaan rekrutmen anggota Polri. Namun demikian di dalam prosesnya itu memerlukan biaya yang ditentukan oleh si tersangka. Kemudian si korban itu terbujuk atau mengikuti apa yang diminta oleh tersangka dan akhirnya benar bahwasanya anak daripada pelapor ini daftar menjadi anggota Polri pada tahun 2023 sekira bulan April, dan kemudian mengikuti serangkaian prosesnya. Namun demikian proses dalam program rekrutmen itu anak daripada pelapor dinyatakan Kamu tidak lulus meskipun kamu nggak dengar? sudah menyerahkan sejumlah uang kepada si tersangka. Hingga akhirnya dengan dalih berbagai macam si tersangka ini meminta sejumlah uang kepada saksi korban. Kalau kita lihat jumlah transaksinya ini sampai 40 kali transaksi. Namun demikian apa yang dijanjikan oleh tersangka untuk bisa memasukkan anak daripada pelapor menjadi anggota Polri itu tidak terwujud. Kerugian yang dialami oleh korban sekitar 370 juta rupiah. Demikian. Sebanyak 40 kali transfer dengan total 370 juta rupiah begitu Pak Agus. Ya. Lalu bagaimana dengan uang tersebut? Apakah sekarang sudah bisa dikembalikan kepada korban atau bagaimana? Baik. Dari sejumlah uang yang sudah diterima oleh tersangka, ternyata oleh tersangka ini dengan serangkaian kata bohongnya kepada korban, dia memiliki atau mampu membantu masukan itu adalah sesuatu yang tidak benar, dan kemudian uang yang sudah dibawa oleh si tersangka ini dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan hidupnya sehari-hari, yaitu diantaranya untuk membeli makanan, pakaian, kemudian membeli sepeda motor, dan seterusnya. Jika kita lihat, setelah kita lakukan pengungkapan pada tanggal 2 Februari tahun 2024, sekitar pukul 15 di Yogyakarta, di situ kita lakukan pengembangan, yang mana dari barang bukti yang sudah kita amankan daripada tersangka, ini ternyata uang yang sudah dinikmati oleh tersangka ini habis. Namun demikian, kami penyidik berhasil mengamankan atau melakukan penyitaan barang bukti yang diduga berasal dari uang yang dari hasil penipuan itu, yaitu berupa dibelikan satu unit sepeda motor yang saat ini sudah kami amankan. Apakah pelaku melakukan kasus ini sendirian atau ada indikasi pelaku lain dalam kasus penipuan ini, Bapak? Sementara dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim, pelaku ini melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan itu dilakukan secara sendirian. Apakah korban dan tersangka ada relasi hubungan begitu? Ya. Untuk relasi ini sifatnya hanya perkenalan, perkenalan selaku teman, yang mana sebelum kejadian itu sudah mengenal kurang lebih 4 bulan antara pelaku dan korban. Lalu sudah sejauh mana Bapak proses hukum yang berjalan kepada tersangka hingga saat ini? Ya.
Untuk tersangka saat ini sudah dilakukan proses penahanan di Polres Magetan dan saat ini kami sangkakan dengan pasal 378 atau 372 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara di sana. Saat ini proses pengembangan masih kami lakukan, diantaranya dari barang bukti yang sudah kita amankan atau kita lakukan penyitaan dari pelapor maupun dari tersangka. Dari tersangka ini sudah kita amankan 2 buah buku rekening yang itu dipergunakan untuk menampung dana daripada korban yang saat ini masih dalam proses pengembangan oleh penyidik, dan tentunya di dalam proses pengembangan nanti tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang si tersangka ini melakukan tindak pidana lain. Berarti hingga saat ini belum diketahui begitu berapa lama tersangka akan ditahan di penjara begitu ya Pak? Ya. Sejak dilakukan penangkapan tanggal 2 Februari tahun 2024, untuk tersangka sudah kita lakukan penahanan. Tentunya nantinya setelah proses penyidikan telah selesai akan kita limpahkan ke JPU, ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan proses lebih lanjut. Pak Agus, kasus penipuan penerimaan Bintara Polri ini apakah hal pertama yang terjadi di Magetan? Untuk dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan rekrutmen anggota Polri ini bukan kasus yang pertama di wilayah hukum Polres Magetan. Ada beberapa waktu yang lalu kasus sedemikian rupa dan sudah kita berhasil lakukan pengungkapan terhadap pelaku. Lalu bagaimana sosialisasi dari kepolisian sehingga mungkin masyarakat lebih berhati-hati dalam proses rekrutmen Bintara Polri ke depannya Pak Agus? Ya, terima kasih. Kami berpesan kepada masyarakat, tentunya di dalam proses rekrutmen anggota Polri, Polri mengusung prinsip namanya betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, yang mana di dalam proses perekrutan tersebut tentunya ini mencari bibit-bibit yang terbaik untuk generasi depan Polri. Kami harapkan kepada masyarakat tidak mudah untuk percaya kepada orang-orang yang menjanjikan atau pihak-pihak tertentu yang menjanjikan bisa masuk menjadi anggota Polri dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak tidak sesuai dengan ketentuan. Namun demikian kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, putra-putri yang mana akan masuk mendaftar menjadi anggota Polri, tentunya hal yang utama adalah mempersiapkan diri dengan berlatih, belajar, dan tentunya tidak kalah itu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian. Baik, terima kasih Kaurbin Ops Satreskrim Polres Magetan, Ibtu Agus Setiawan telah meluangkan waktu berbincang bersama kami via Zoom. Terima kasih Bapak, sehat selalu, salam presisi.